Bab 2041, Hidup dan Mati. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah kejadian ini, Yesuan memperoleh banyak jalan. Saat ini, ia telah meningkatkan kemampuan menelan hingga pertengahan Mei, dan diperkirakan tidak banyak yang diperoleh dari Dacheng akhir. Selama ia mencapai tahap akhir Dacheng, ia dapat menerobos ke Jiu Pindao Jun. Saat itu, selama ia telah membentuk kelas Dacheng baru, ia akan dapat mencapai hidup dan mati. Mengenai spesies hidup dan mati, itu hanyalah tahap awal Dacheng, jadi kali ini Yesuan bersiap untuk memperoleh beberapa harta alam seperti hidup dan mati, dan secara paksa menumpuknya ke tingkat suci. Ini membutuhkan sejumlah sumber daya keuangan. Bagaimanapun, pengalaman peningkatan Yesuan lebih banyak daripada yang lain, dan itu pasti akan menghabiskan banyak biaya. Namun, sekarang Yesuan memiliki Zijinjian, ada modal seperti itu. Saat ini, Yesuan akan pergi ke kota besar. Dalam beberapa hari, Zijinjian akan dapat membuat batu ungu khusus. Pada saat itu, akan ada keributan besar. Setelah 10 hari perjalanan, Yesuan akhirnya tiba di sebuah kota besar. Saat ini, di ruang yang ditelannya, sudah ada batu ungu terbaik. Batu safir terbaik ini lebih baik daripada yang ada di urat Zijin, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang ada di urat Zijin adalah hasil alami, dengan setetes emas ungu di dalamnya, dan Zijinjian keluar dari batu ungu terbaik, kosong. Namun, batu Zijin super ini bukanlah sesuatu yang dapat dipecahkan oleh orang biasa. Yesuan memperkirakan bahwa hasil Zijinjian dari salah satu Zijinsi terbaik ini, tidak ada yang bisa melihat petunjuknya. Lagi pula, selain urat mineral dapat menghasilkan batu Zijin terbaik, belum pernah mendengar di mana ada. Saat ini, Yesuan membiarkan Dewa Pedang itu terbelah dan mempercayakannya ke rumah lelang untuk dilelang. Ketika berita itu keluar, seluruh kota menjadi sensasi, dan semua keluarga besar mengumpulkan uang untuk mempersiapkan batu Zijin super ini. Jangan katakan bahwa ada setetes cairan emas ungu di batu ungu terbaik. Satu-satunya batu ungu sudah cukup untuk menjadi menarik. Itulah cara untuk memahami emas ungu dalam 5 elemen. Jalan Zijin bahkan lebih maju daripada jalan emas merah. Itu adalah pertahanan terkuat di jalan suci Jiu-Jiu. Adapun cairan emas ungu, itu adalah bahan untuk menempa perangkat abadi. Selama bisa difoto, pengembaliannya afirmatif, dan bisa menghasilkan 10 kali lipat dan 20 kali lipat kembali. Lelang itu bertindak sebagai salah satu batu ungu terbaik, dan itu juga propaganda berdarah. Beberapa hari kemudian, rumah lelang di kota itu mengadakan lelang besar. Beberapa orang telah mendengar tentang ini, bahkan jika mereka tidak membeli apapun, mereka siap untuk masuk dan melihat-lihat, karena mereka tahu bahwa kali ini akan ada kekuatan besar untuk menawar, cukup keluarkan uang untuk menonton pertunjukan. Pada titik ini, Dewa Pedang telah dilihat dalam sebuah kotak. Segera, pelelangan dimulai, tetapi kali ini pelelangan berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini pelelangan, hanya ada satu item lelang, yaitu batu ungu terbaik. Begitu keluar, itu adalah salah satu batu ungu terbaik. Ini benar-benar batu ungu terbaik. Pertunjukan yang bagus ada di tempat kejadian, itu tergantung pada kekuatan besar mana yang telah mengambil batu ungu terbaik ini. Saya mendengar bahwa cara Zijin sangat kuat. Jika itu berhasil, bahkan jika itu adalah penyerang tingkat tinggi atau tingkat 2, itu dapat memblokirnya. Cairan emas ungu itu adalah hal yang baik, itu adalah bahan dari kuaso dipole, Anda tidak dapat memintanya. Penonton tiba-tiba meledak. Semua keluarga besar, dengan gagasan menjual batu ungu terbaik, mulai menawar. Harganya mulai meroket, dan dalam. Sekejap mata naik ke titik di mana orang-orang di bawahnya secara tak terduga. Ini cukup untuk menciptakan kehidupan dan kematian kelas menengah. Namun, cairan emas ungu adalah sesuatu yang bahkan dapat menghancurkan kehidupan dan kematian tingkat tinggi. Satu tetes dapat digunakan untuk menempa perangkat abadi. Begitu seseorang memiliki perangkat abadi, itu hampir tak terkalahkan di antara tingkat yang sama. Tidak seorang pun dapat mengambilnya. Biarkan itu menjadi tipuan. Dewa Pedang sedang duduk di dalam kotak, mendengarkan suara-suara di sekelilingnya, dan sudut mulutnya sedikit miring. Aku memotong rambut, dan aku mendapatkannya kali ini. Dewa Yesuan telah membuka hatinya. Hal ini cukup baginya untuk menerobos hidup dan mati, tetapi ini bukan intinya. Poin utamanya adalah bahwa Zijinjian dapat membuat batu Zijin khusus dalam waktu sekitar 10 hari. Dengan cara ini,
Anda dapat memainkan pertunjukan yang bagus lagi. Pada titik ini, kecepatan keluarga-keluarga besar tiba-tiba melambat, karena dana mereka akan segera berakhir. Sekarang, mari kita lihat siapa yang lebih baik. Keluarga-keluarga dan pasukan ini mulai bekerja sama secara pribadi, dan kedua belah pihak bersama-sama mendanai dana tersebut dan memenangkan distribusi batu Zijin terbaik. Tahap ini berlangsung selama beberapa menit. Pada akhirnya, salah satu batu ungu terbaik ini jatuh ke tangan kelima pihak. Tawaran terakhir adalah semua aset mereka. Setelah dikurangi biaya lelang, semuanya jatuh ke kantong Yesuan. Keren. Tidak lama kemudian, bendahara rumah lelang menyerahkan uang lelang kepada Yesuan. Lelang akhirnya berakhir. Namun, Yesuan tidak pergi, tetapi tetap tinggal di rumah lelang dan mulai menghancurkan. Semua jalan di lokasi lelang dibeli oleh Yesuan. Tidak hanya itu, tetapi ada juga banyak harta untuk meningkatkan hidup dan mati. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini Jiuxiang Daojun. Oh, jalan melahap dipromosikan ke awal jalan suci. Oh, jalan hidup dan mati diangkat ke awal jalan suci. Hei, tuan rumah menerobos, dan itu adalah hidup dan mati. Kedua sistem mendorong suara itu, dan alam Yesuan terus menerobos. Awalnya, itu hanya jalan melahap dan jalan hidup dan mati di daceng-daceng yang terlambat. Itu ditingkatkan ke tingkat jalan suci oleh Yesuan. Selain itu, Yesuan juga meningkatkan jalan api dan jalan angin. Oleh karena itu, Yesuan sekarang memahami beberapa jenis jalan suci, yang telah sangat meningkatkan kekuatannya. Jika hanya dua jalan yang dipromosikan ke jalan suci, dia takut dia dapat langsung menerobos ke produk kedua. Namun, beberapa jenis jalan naik bersama-sama, sehingga bahkan jika itu adalah hidup dan mati, kekuatannya lebih kuat dari dua produk. Setelah masalah itu terpecahkan, Yesuan meninggalkan rumah lelang secara langsung. Benar saja, setelah dia pergi, dia menemukan seseorang melacaknya. Bukan pasukan kecil yang hanya berpartisipasi dalam pelelangan. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan batu ungu terbaik, mereka dapat dengan mudah mengetahui siapa yang membawanya untuk dilelang. Bagaimanapun, Yesuan Fang hanya membeli banyak Tian Cai Bao, dan dia tidak akan bisa bersikap rendah hati. Terlebih lagi, orang-orang yang mengikuti Yesuan ini juga memiliki rumah lelang. Ayo, biarkan aku memasukkanmu ke dalam pot. Cahaya Yesuan menyala, membiarkan Dewa Pedang itu segera keluar dari kota. Adapun para pengikut di belakangnya, tidak ada niat untuk meninggalkan kota. Orang-orang ini tidak takut cemburu. Setelah mereka saling memandang, mereka mulai membahas afiliasi Qian Kun. Dewa Pedang memandang orang-orang ini, dan mulutnya sedikit miring. Dia berkata, jika kamu tidak melakukannya lagi, aku akan pergi. Ketika saya mendengar ini, orang-orang itu menganggapnya aneh. Yesuan hanya memiliki satu orang, bahkan jika mereka memiliki alam terendah, mereka lebih tinggi dari Yesuan. Yesuan, mengapa begitu tenang? Nak, aku akan memberimu izin, aku bisa menempatkanmu di jalan setapak. Kata seorang lelaki tua perlahan, jika kau berbalik dan pergi sekarang, aku juga bisa memberimu cara untuk hidup. Yesuan berkata dengan nada yang sama dengan pihak lain. Ada warna yang berani. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, saat ini, beberapa orang tidak bisa tidak langsung membunuh Yesuan. Tetap saja, semua orang berteriak dan bergegas menuju Yesuan. Jika itu adalah orang biasa, aku khawatir aku sudah takut menghadapi kemerosotan seperti itu. Kau harus tahu bahwa hampir 100 orang ini semuanya hidup dan mati, dan yang terkuat adalah 4 produk hidup dan mati. Distrik Yesuan, produk hidup dan mati, dapat berdiri kokoh dan baik. Permainan yang bagus, akhirnya dibuka. Dewa Pedang terbelah dalam cahaya. Karena orang-orang ini semua merampok uangnya, tidak perlu berbelas kasihan. Satu kata, bunuh. Saat berikutnya, Zijinjian, Hei Jiao, dan pohon tua semuanya muncul. Selain itu, ada tunggangan Dewa Perang. Untuk pertama kalinya dan kedua kalinya, Yesuan memanggil naga emas dan harimau bergigi pedang emas. Keberuntungannya bagus, tetapi kali ini, ia hanya memanggil guntur yang biasa. Namun, yang ini hanya guntur dan kekuatannya juga sebanding dengan 3 produk. Tentu saja, sifat yang paling kuat adalah Dewa Pedang. Ia memiliki pedang para dewa, secara langsung mengurangi kekuatan beberapa orang di tempat itu, perbaikan non-pedang turun 30%, dan perbaikan pedang turun 10%.
Ditambah dengan fisik yang tak terkalahkan, ia tidak takut dengan serangan siapapun. Dalam sekejap, sekelompok orang yang merampok Ye Xuan mati sebagian besar waktu. Bagaimana ini bisa terjadi? Baru pada saat itulah lelaki tua yang melahirkan Ye Xuan terkejut. Orang-orangnya juga mati di tengah-tengah gelombang serangan pertama, meninggalkannya dan dua orang lainnya. Tiba-tiba, ia mengerti bahwa Ye Xuan bukanlah tuan yang baik, dan dengan cepat membawa orang-orang pergi. Kemana harus pergi? Tiba-tiba mabuk berat, jatuh di telinganya. Saya tidak tahu kapan, Dewa Pedang telah terbunuh di belakangnya. Setelah menerobos ke kehidupan dan kematian Raja, Ye Xuan, yang memiliki kehidupan dan kematian spesies, bekerja sama dengan spesies fagositik, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Hanya dengan pedang, lelaki tua itu akan terbang. Selain itu, ke arah lelaki tua itu terbang keluar, dia sudah menjaga seekor raksasa. Boom! Ben Lei membanting dan langsung menginjak-injak lelaki tua itu hingga terluka parah, lalu menyemprotkan tanduk hitam dan menghancurkannya. Pertempuran ini tidak menegangkan, tidak peduli berapa detik, orang-orang lainnya juga terpecahkan, tidak ada yang masih hidup. Di kejauhan, orang-orang di kota itu melihat pertempuran dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Ternyata Ye Xuan sedang bermain harimau dan memakan harimau. Tidak heran dia tidak pergi. Dia sedang memikirkan tentang anti perampokan. Bercanda, dapatkah Anda membuat pelelangan batu ungu terbaik, dan orang-orang yang tidak mencolok, bagaimana mungkin itu menjadi jenderal? Yang membuat Ye Xuan senang adalah bahwa orang-orang ini adalah kekuatan yang berpartisipasi dalam pelelangan, dan mereka membawa banyak uang. Ye Xuan mendapat untung besar lagi. Saat ini, dia kembali ke rumah lelang, menghabiskan semua uangnya, dan kemudian menerobos ke produk kedua. Ngomong-ngomong, seluruh kota akan dikumpulkan. Hanya pemilik kota dari 5 produk hidup dan mati, Ye Xuan, yang tidak dapat menghentikan terobosan, diterima di ruang menelan. Tidak hanya itu, tetapi batu ungu terbaik, dia juga didaur. Ulang, pergi. Dewa Pedang menerobos kekosongan dan kembali ke Ye Xuan, lalu bergegas. Dalam kurun waktu berikutnya, Ye Xuan menggunakan metode memancing seperti itu untuk merayu orang lain agar melakukan kejahatan, dan kemudian ia mencoba untuk menekannya. Dalam waktu kurang dari sebulan, ia berhasil menembus 4 produk kehidupan dan kematian. Pada saat yang sama, ia juga memperoleh 3 lapis lazuli terbaik. Hari ini, ia telah datang ke kota besar, tetapi kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Pemilik kota adalah 9 orang yang hidup dan mati. Seperti sebelumnya, ia menggunakan batu ungu terbaik untuk memancing, tetapi tanpa diduga, kali ini ia bahkan memberi pemilik kota tangkapan. Pada titik ini, pemilik kota memimpin para master, mengejar Ye Xuan. Ini adalah penguasa kota Yuding. Ini adalah kehidupan dan kematian dari 9 produk. Setelah bertahun-tahun menerobos, ia sudah setengah kaki menjadi kaisar setengah langkah. Kekuatannya tidak sama, adapun orang lain, itu tidak cukup. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Ia telah bermain dengan pemilik kota sebelumnya, tetapi ia mengumpulkan semua orang untuk mengepung pihak lain, dan tidak bisa mendapatkan keuntungan di pihak lain. Meskipun dia masih memiliki kartu terakhir, Senjian, tetapi dia tidak memiliki 10% dari genggaman 9 produk kehidupan dan kematian. Jangan katakan 10%, bahkan 2% dari genggaman. Jika ini tidak berhasil, maka gunakan metode lain. Orang tua, apakah kamu benar-benar menginginkan 3 lapis lazuli terbaik ini? Langkah kaki Dewa Pedang tiba-tiba berhenti dan berbalik dan bertanya. Serahkan semuanya, jangan sampai kamu mati. Bagian belakang kota Yuding, kemarahan utama berteriak. Benarkah? Mata Ye Xuan menghela nafas dan berkata, biarkan aku menyerahkannya. Itu bukan tidak mungkin, tetapi kamu harus menjemputku. Setelah mendengar ini, penguasa kota Yuding tertegun dan berkata, apakah kau pikir pedangmu dapat membunuhku? Aku tidak bisa melakukannya. Aku hanya tahu jika aku mencobanya. Aku hanya menantangmu, kata Ye Xuan. Yah, daerah itu adalah pedang, ayolah. Pemilik kota Yuding mendengus. Ye Xuan di depan matanya tidak lebih dari kelahiran dan kematian produk 5, dan dia takut menjadi kaisar setengah kaki. Namun, pedang Ye Xuan tidak begitu mudah diambil. Ada keberanian, aku harap kamu tidak takut untuk melarikan diri. Ye Xuan mendengus, mengepalkan pedang hidup dan mati, lalu berjongkok. Pedang ini hanya khayalan, serangan sebenarnya adalah yang terkondensasi di atas kepala.
Pedang itu hancur dan memiliki efek membunuh semua musuh. Begitu ditampilkan, bahkan langit pun hancur. Tuan Kota Yuding melihat gerakan ini, dan hatinya bergetar, tetapi dia melihat hari yang hancur dan tiba-tiba merasakan sesuatu. Tiba-tiba, napasnya meroket. Jiu Pinseng mati. Jangan, pada saat ini, dia telah menerobos ke Kaisar setengah langkah. Biarkan dia menerobos adalah gerakan Ye Xuan. Berkah surgawi, Kaisar setengah langkah. Tokoh utama kota Yuding City terbelalak lebar. Dia tidak menyangka dia akan terjebak dalam 9 realitas hidup dan mati Jiu Pin. Hari ini, dia bahkan berhasil menembus Kaisar setengah langkah. Itu adalah kecelakaan. Hidup dan mati, Anda harus meningkatkan 3 jenis Tao ke tahap akhir jalan suci, dan kemudian Anda dapat menanam buah. Sejak bertahun-tahun yang lalu, dia telah meningkatkan 3 jenis jalan ke tahap akhir Dacheng, jadi hanya selangkah lagi dari Kaisar setengah langkah. Kali ini, karena promosi Ye Xuan, 3 jenis jalannya bergabung dan berubah menjadi buah, dan akhirnya mencapai Kaisar setengah langkah. Begitu Anda menerobos ke Kaisar setengah langkah, Anda akan memiliki takdir kelas 1 dan Anda dapat meminjam kekuatan surga untuk. Sementara waktu, tangan utama Yuding Cheng melambai, telapak tangan emas melesat, dan langsung membuka Excalibur. Boom! Pedang itu jatuh dan tidak melukai seseorang, Hari. Ye Xuan meraung, aku tidak menyangka orang ini akan keluar dari jalannya, mengatakan bahwa dia akan menjemputnya, sekarang bertobat. Pada saat yang sama, dia juga merasakan perubahan napas pihak lain. Kuat, cukup kuat untuk membuatnya merasa bersalah. Ini, Kaisar setengah langkah. Ye Xuan terkejut. Dia biasa menerobos dalam pertempuran dan kemudian mengalahkan musuh. Tetapi sekarang, bahkan seseorang menerobos dalam pertempurannya, yang merepotkan. Awalnya, dia masih memiliki secercah harapan untuk membunuh semua musuh, tetapi dengan terobosan kota Yuding, harapan garis ini langsung hancur. Nak, sekarang aku tidak perlu menjemputmu. Kota utama kota Yuding tersenyum. Dia tampaknya tenang, tetapi Ye Xuan hanya pedang, bahkan hari keempat yang berat telah dipatahkan, kekuatannya mungkin mencapai tingkat Kaisar setengah langkah. Pedang itu, bahkan jika dia menerobos, tidak berani mengambilnya. Pemilik kota, apakah kamu sudah menerobos? Di tepi, penguasa kota Yuding terkejut. Awalnya, kota utama kota Yuding adalah penguasa 4 puncak surgawi. Sekarang ini adalah terobosan, dan tidak ada saingan. Selain itu, sangat mudah untuk membawa Ye Xuan ke ranah Kaisar setengah langkah. Bagaimana dengan terobosan, kamu masih tidak dapat membantuku? Ye Xuan berkata dengan dingin. Benarkah? Mata utama kota Yuding City sekilas dan langsung berubah menjadi pita dan datang ke Ye Xuan. Kecepatan ini 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ye Xuan belum bereaksi, dan pemilik kota Yuding telah berdiri di depannya dan akan memegang bahu Ye Xuan. Hei, sebuah serangan yang mengandung kekuatan takdir jatuh pada tubuh Dewa Pedang, tetapi yang membuat penguasa kota Yuding aneh adalah bahwa Dewa Pedang masih tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Pemilik kota Yuding terkejut. Ada celah besar antara kelahiran dan kematian raja dan kaisar setengah langkah. Setelah terobosan dilakukan, kekuatannya melonjak dan melesat, dan itu hampir tidak akan terancam oleh orang-orang di tingkat hidup dan mati. Baru kemudian, kekuatan ini setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi Ye Xuan telah mengambil alih. Apa yang dilakukan tubuh ini? Aku bilang, kamu tidak bisa menyakitiku. Dewa Pedang yang terbang keluar melanjutkan. Bagaimana dengan itu, aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Pemilik kota Yuding segera menunjukkan senyum dan merentangkan tangan kanannya. Ada sebuah cincin di telapak tangannya. Cincin Qiang Kun ini awalnya dikenakan di tangan Dewa Pedang. Benarkah? Dewa Pedang juga tersenyum. Saat berikutnya, senyum penguasa kota Yuding tiba-tiba terhenti, karena dia menjelajahinya dan menemukan bahwa tidak ada apapun di udara. Ada apa dengan ini? Kota Yuding tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Apakah kamu mencari ini? Tangan Ye Xuan bergoyang, dan dia mengeluarkan 3 batu ungu terbaik. Setelah dia menstabilkan sosoknya, dia mengambilnya lagi. Kamu hanya bermain-main, aku hanya bermain-main dengannya. Simpan barang-barang. Berarti baik, tidak heran tidak ada rasa takut. Pemilik kota Yuding Cheng harus mengakui bahwa Ye Xuan adalah yang paling sulit yang pernah dilihatnya. Sebelumnya, kamu hanya perlu mengambil pedangku, maka aku akan memberimu 3 batu ungu terbaik, tetapi kamu sangat marah, aku terlalu kecewa.
Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika penguasa kota Yuding mendengarnya, dia tampak dingin dan berkata, "Aku tidak percaya, aku tidak dapat membantumu dengan setengah langkah kaisar." Dalam sekejap, dia membunuh masa lalu dan langsung menggunakan Ye Xuan sebagai karung pasir. Sayangnya, tidak ada efeknya. Aku tidak tahu berapa lama, penguasa kota Yuding berhenti. Aku menerobos ke kaisar setengah langkah dan telah mampu menggunakan kekuatan surga, tetapi aku masih tidak dapat menyakitinya. Hati utama kota Yuding berpikir, bahkan jika aku mengkonsolidasikan wilayah, aku takut bahwa setelah penggunaan takdir yang terampil, aku takut hasil yang sama. Siapa orang ini? Pemilik kota, apakah kamu tidak bertarung? Dewa pedang di kejauhan memanjat dari tanah dan berkata, "Jika kamu tidak bertarung, aku harus pergi." Pelan, tokoh utama kota Yuding adalah Ye Xuan. "Bagaimana?" Dewa pedang berbalik dan berbalik. "Jika kami tidak dapat menyakitimu, maka mari kita buat kesepakatan. Jalan utama kota Yuding, 3 batu ungu terbaikmu, aku beli." "Oh, oke." Dewa pedang membelah mulutnya dan tersenyum dan berkata, "3 batu ungu terbaik, untuk cincinmu." Tuan kota Yuding mendengarkan, ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengambil belenggu orang lain. "Pertama-tama berikan kamu batu ungu terbaik." Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, kehilangan si favorit di masa lalu. Setelah melihatnya, andalan kota Yuding berkata, "Mengapa kamu memberiku ini?" "Oh, larilah biksu, tidak dapat menjalankan kuil, apakah kamu ingin Yuding Cheng?" Ye Xuan mengatakan ini. Kota utama kota Yuding sekarang menjadi kaisar setengah langkah, tetapi kota Yudingnya hanya memiliki 8 penguasa hidup dan mati, dan Ye Xuan sudah cukup untuk menyebabkan pukulan yang menghancurkan. Pada saat itu, pemerintah kota tidak dapat dijamin. Kalimat ini dapat diucapkan kepada tuan kota Yuding, dia mengedipkan matanya, lalu kehilangan mereka yang telah kehilangan nyawanya. Ye Xuan menangkap cincin Qiang Kun ini, dan melihatnya. Benar-benar ada banyak hal baik di dalamnya, biarkan saja dia menerobos ke 6 produk hidup dan mati. Terobosan, tokoh utama kota Yuding hancur, dan dia mampu membuat terobosan di tempat. Itu karena Ye Xuan punya trik. Dan sekarang Ye Xuan menerobos, apa yang terjadi? Namun, dia tidak peduli, karena Ye Xuan tidak akan menjadi lawannya bahkan jika dia menerobos ke Jiu Pinseng. Seorang kaisar setengah langkah yang dapat menggunakan cara takdir bukanlah pangeran hidup dan mati yang dapat mengalahkan. 2 batu emas terbaik lainnya. Tanya penguasa kota Yuding. Di sini saja. Ye Xuan mengganti 2 batu ungu terbaik, dan tersenyum, "Asli, aku ingin memberikannya kepadamu, tetapi kamu hanya mengalahkanku dengan sangat buruk, jadi 2 batu ungu terbaik ini, itu adalah hadiah." Petik 2. Kamu. Mata utama kota Yuding City melebar, siap untuk langsung mengambil batu ungu terbaik di tangan Ye Xuan, tetapi saat berikutnya, sosok Ye Xuan telah pergi. Tidak, tepatnya, Dewa Pedang menghilang dan diambil kembali oleh Ye Xuan, yang berada jauh dari langit. Pada saat yang sama, masih ada kabar yang tersebar. Kota utama kota Yuding, yang ini adalah batu ungu terbaik, aku akan kembali, tolong jaga dengan aman. Titik 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 titik. Kota utama kota Yuding adalah keberadaan kaisar setengah langkah. Aku khawatir tidak mungkin untuk melawan alam Ye Xuan saat ini. Untungnya, Ye Xuan memiliki 2 lapis lazuli terbaik, yang cukup baginya. 3 batu ungu terbaik, meskipun sangat menggoda, tetapi sebenarnya, selama batu ungu favorit, itu sudah cukup untuk membuat orang berbuat dosa. Ye Xuan, pertama-tama ingatlah perseteruan ini di dalam hatinya, dan tunggu sampai kekuatan masa depan cukup, lalu kembali untuk membalas dendam. Pada titik ini, dia sudah menuju ke kota besar lain, siap untuk memancing. Lagi beberapa hari kemudian, Ye Xuan tiba di kota puncak menara 4 hari yang sebanding dengan kota Yuding. Namun, setelah dia memasuki kota itu, dia mendengar tentang satu hal. Apakah terdengar bahwa pemilik kota Yuding di utara ditekan? Tidak, itu adalah penguasa kehidupan dan kematian 9 produk, dikatakan bahwa setengah dari kakinya telah melangkah ke kaisar setengah langkah. Apa 9 produk itu mati dan mati? Beberapa hari yang lalu, kota utama kota Yuding telah menerobos ke kaisar setengah langkah, tetapi juga kota telah mengumumkannya. Baru kemarin, tiba-tiba ada seorang master datang, akan menekan kota utama kota Yuding, mengendalikan kota Yuding. Apa? Kaisar setengah langkah? Ya, penyebab insiden itu tampaknya karena batu ungu yang luar biasa.
Setelah kekalahan penguasa kota Yuding, batu ungu terbaik di tangannya diperoleh oleh pihak lain. Pada saat yang sama, pihak lain juga mengumumkan dunia, Daxi memperoleh batu Zijin dan Zijinsi terbaik. Jika seseorang tidak menjualnya, jika terungkap, bunuh saja. Siapa orang ini? Bahkan begitu sombong, apakah dia dari surga kelima? Pasti, ini adalah dialog yang didengar Ye Xuan setelah memasuki kota. Aku tidak menyangka penguasa kota Yuding akan dikalahkan. Salah satu batu ungu terbaik milikku juga jatuh ke tangan pihak lain. Mata Ye Xuan sedikit tertegun dan dia tidak mengambil masalah ini ke dalam hati. Dengan cara memancing, dia mengambil kota besar yang sebanding dengan kota Yuding ini dan kemudian meninggalkannya lagi. Kali berikutnya, Ye Xuan terus berlari, alam dari 6 produk menuju kematian dan kematian, sampai ke 8 produk hidup dan mati. Namun, itu tidak lama setelah dia menerobos ke 8 produk hidup dan mati. Hei, kematian membunuh dan membunuh target. Tiba-tiba sebuah perintah sistem terdengar di benak Ye Xuan. Apa yang terjadi? Ye Xuan mengerutkan kening. Sebelum pertempuran dengan penguasa kota Yuding, dia menandai semua orang, tetapi yang lainnya kecil, jadi dia menarik perintah pembunuhan kematian dan hanya menandai pemilik kota Yuding. Sekarang, perintah pembunuhan kematian membunuh target, mengacu pada kota utama kota Yuding. Meskipun pemilik kota Yuding dan dia telah bermain satu, Ye Xuan berakhir dengan kegagalan, tetapi Ye Xuan berpikir untuk menemukan jalan kembali. Sekarang, kota utama kota Yuding sudah mati, dan batu ungu terbaik juga ada di tangan orang lain. Ini tidak cukup. Saat ini, Ye Xuan menerobos kehampaan dan kembali ke kota Yuding. Saat ini, di kota Yuding, ada kolom cahaya ungu yang lurus ke langit, yang sangat mencolok. Ye Xuan membiarkan Dewa Pedang memasuki kota dan segera merasakan napas yang kuat. Tampaknya ini adalah master dari 5 surga, yaitu pembunuh yang membunuh master kota Yuding. Dewa Pedang segera dikirim dan pergi untuk memeriksa. Ketika dia datang ke pemerintahan utama kota, dia melihat banyak orang berbaris di luar pemerintahan kota, dan kultivasinya tidak rendah, setidaknya 7 kehidupan dan kematian. Mereka menjual batu ungu. Aneh, 1,5 langkah, bagaimana kamu menerima begitu banyak batu ungu? Ye Xuan agak bingung. Kaisar setengah langkah, hampir semua dapat membuat perangkat kuasi dimensi. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan batu ungu terbaik, bagaimana Anda masih membutuhkan permata kehidupan dan kematian yang dipalsukan ini? Ye Xuan tidak dapat mengendalikan begitu banyak, dan membiarkan Dewa Pedang langsung bersumpah, saya memiliki 5 batu ungu terbaik di tangan saya, berapa banyak? Ketika ini dikatakan, beberapa orang menghentikan barang-barang di tangan mereka di tempat itu, dan mereka merasa malu. Batu emas yang luar biasa sepadan dengan harganya, 5 batu ungu terbaik, berapa nilainya? Saya khawatir tidak ada seorang pun yang hadir dapat mengetahuinya. Di pemerintahan kota, seorang pemuda mendengar ini dan segera membuka matanya dan menyapu. Dia melihat ke bawah ke arah suara dan melihat avatar Dewa Pedang, dan berkata, kamu, ada 5 batu ungu. Terbaik, ya, aku ingin mengubah semua jalan ke spesies, serta spesies hidup dan mati, budidaya api-api. Dewa Pedang mengangguk dan mengangguk. Ini sedikit keterampilan untuk dapat memahami cara hidup dan mati. Nah, benda-benda ini milikmu. Pemuda ini tidak omong kosong. Dia melambaikan tangannya dan mengintip, lalu mengambil sesuatu dari cincinnya sendiri. Kemudian dia melemparkan cincin itu ke Ye Xuan. Jika Ye Xuan tidak bisa mendapatkan 5 lapis lazuli terbaik, aku khawatir itu akan mati. Di hadapan Kaisar setengah langkah, tidak ada yang mau melakukan ini. Ye Xuan mengambil alih cincin ini dan matanya menyala. Hal-hal di dalamnya sudah cukup baginya untuk menerobos ke hidup dan mati Jiu Pin dan bahkan mencapai puncaknya. Pada saat itu, dia langsung menelannya, dan tubuhnya mengembun menjadi buah, dan napasnya meroket. Hei, tuan rumah menerobos ke 9 produk kehidupan dan kematian. Jika kamu ingin terus menerobos, silakan rampas takdir orang lain. Mendengar ini, alis Ye Xuan terangkat. Merampas takdir. Bagi Kaisar setengah langkah, Ye Xuan sangat aneh, karena tidak banyak dalam 4 hari ini. Namun, ada Kaisar setengah langkah di depannya. Selama dia terbunuh, semuanya akan diketahui. Oke, pemuda itu agak aneh, dan Ye Xuan menerobos suara itu, membuatnya tidak dapat mengetahuinya. Namun, dia tidak terlalu peduli, dia peduli pada 5 lapis lazuli terbaik. Selama Anda memiliki 5 lapis lazuli terbaik ini,
maka ia dapat kembali ke salib, tetapi juga mendapatkan beberapa hadiah. 5 batu ungu terbaik, di sini. Yesuan tidak berkata apa-apa, kehilangan 5 batu ungu terbaik. Dari 5 batu emas terbaik, 2 berasal dari yang sebelumnya, dan 3 lainnya baru saja dipadatkan oleh pendekar Zijin. Melihat situasinya, mata pemuda itu berbinar. Saya tidak menyangka Yesuan benar-benar memiliki 5 batu ungu terbaik. 5 batu ungu terbaik, di mana Anda mendapatkannya? Pemuda itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Batu emas itu biasa saja, dan 1 dari 1 juta urat emas ungu mungkin tidak dapat memiliki lapis lazuli yang langka. Namun, Yesuan sebenarnya memiliki 5 batu Zijin terbaik, yang benar-benar aneh. Saya membunuh 1 orang di jalan dan mendapatkannya. Yesuan menjawab, ya, Anda melakukannya dengan sangat baik. Pemuda itu sangat puas, dan pada saat yang sama, matanya tertuju pada cincin Qiang Kun milik Yesuan. Mungkin, apalagi yang ada di sana. Namun, saat dia memainkan ide Yesuan, Yesuan juga memainkan idenya. Sebelumnya aku mendengar bahwa kamu mengalahkan kota utama kota Yuding. Tanya Yesuan, orang ini tidak disukai dan dibunuh olehku. Pemuda itu berkata dengan dingin. Yesuan berkata, jadi, salah 1 batu ungu terbaik di tangannya ada di tanganmu. Ya, bagaimana? Pemuda itu sedikit terkejut. Jika orang lain berani berbicara kepadanya dengan nada seperti ini, aku takut aku akan mati sejak lama, tetapi Yesuan membawa 5 batu Zijin terbaik kepadanya, jadi dia dalam suasana hati yang baik. Kamu tidak tahu, bahwa salah 1 batu Zijin terbaik itu juga milikku, jadi tolong kembalikan. Yesuan berkata perlahan, kembalikan, batu ungu terbaik. Ketika dia mendengar ini, pemuda itu melirik sekilas. Dia tidak menyangka Yesuan berani membiarkannya mengembalikan sesuatu. Jangan katakan apakah Yesuan atau tidak. Hanya berani mengatakan kalimat ini, keberanian Yesuan sangat tidak biasa, hahaha. Pemuda itu tiba-tiba tertawa, dan itu tampaknya menjadi lelucon terbaik yang pernah didengarnya dalam hidupnya. Alasan mengapa Yesuan berani mengatakan kalimat ini adalah karena dia telah menembus 9 kehidupan dan kematian, dan dia adalah Dewa Pedang, jadi dia tidak takut. Sepertinya kamu tidak membayar, dan jika demikian, maka aku akan datang dan mengambilnya. Dewa Pedang menjerit, dan langsung mengorbankan senjata untuk menyelinap ke pemuda itu. Pedang yang ganas menghantam dan jatuh ke pemuda itu, tetapi terguncang oleh cahaya keemasan pemuda itu. Lucu sekali. Langit dan bumi, surga pertama, ada jalan. Kamu benar-benar menyerangku dengan jalan. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pemuda itu mencibir. Apakah itu kaisar setengah langkah atau bahkan kaisar abadi? Cara yang sama digunakan, yaitu, kekuatan surga, juga dikenal sebagai takdir. Takdir ini dapat sangat meningkatkan harapan hidup, dan semakin banyak takdir, semakin cepat kecepatan kultivasi. Oleh karena itu, alam ini sangat kejam. Jika tidak setuju, Anda akan membunuh dan kemudian merampok nasib orang lain. Saya tidak percaya, saya tidak bisa menghancurkan pertahanan Anda. Mata Yesuan membelalak dan dia menembak lagi. Selain itu, pohon-pohon tua, tanduk hitam, dan pendekar pedang ungu semuanya muncul. Semut yang sama ada, berani menembak untukku, cari kematian. Pemuda itu sudah kesal, dan ketika tangan diangkat, tanduk hitam dan yang lainnya akan terpecahkan. Tidak hanya itu, bahkan pendekar pedang Zijin telah ditanam. Untungnya, Dewa Pedang adalah keberadaan yang tak terkalahkan, jadi tidak terluka. Saya tidak percaya, saya tidak bisa membunuhmu. Mata Yesuan membelalak dan dia memanggil pohon tua dan tanduk hitam lagi. Adapun pendekar pedang Zijin, karena kematian, hari ini tidak dapat dipanggil lagi. Dalam pertempuran ini, saya katakan bahwa saya akan bertarung dan membiarkan orang-orang di bawah sedikit kewalahan. Untungnya, kedua belah pihak bertarung di udara, jika tidak seluruh kota Yuding akan hancur. Dewa Pedang terus memanggil pohon tua dan tanduk hitam untuk menyerang, yang membuat pemuda itu sangat terkejut. Melihat keuntungannya sendiri, tidak ada keuntungan. Yesuan, yang jauh dari cakrawala, membuat keputusan. Saat ini, dia baru saja menerobos kehampaan dan turun sendiri. Pada saat dia muncul, pedang itu diaktifkan olehnya. Pemuda itu bukan perbaikan pedang. Setelah dipengaruhi oleh pedang para dewa, kekuatan tempur tiba-tiba turun 30%. Namun, kekuatan ini masih belum sebanding dengan hidup dan mati.
Untungnya, Dewa Ilusi Yesuan dapat menahan serangan takdir. Aku tidak menyangka kalau wujud ajaib Megatron sudah ada di atas langit. Yesuan terkejut sekaligus senang. Namun, saya khawatir tidak semudah itu membunuh pemuda ini. Sepertinya saya harus membayar harganya. Ayo, Dewa Perang. Kilatan cahaya Yesuan menyala, dan kekuatan suci di tubuhnya tiba-tiba menjadi ganas, lalu dengan cepat membombardir tubuhnya sendiri. Dewa Perang memiliki dua efek. Yang pertama adalah pemulihan yang cepat, yang kedua adalah semakin berat cederanya, semakin kuat kekuatannya. Ketika dia berada di pertempuran pertama dengan penguasa kota Yuding, dia benar-benar menggunakannya, tetapi dia masih tidak bisa mengalahkannya. Namun, cederanya hanya sekitar setengah dari hari itu. Hari ini, dia ingin menempatkan dirinya dalam keadaan mati mendadak, yang dapat memberinya kekuatan bertarung yang kuat. Dalam sekejap, kekuatan tempur Yesuan menjadi gila, jauh melampaui Dewa Pedang. Hei, 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 pedang membingungkan, dan Yesuan menyerang dengan liar. Meskipun dia mengatakan bahwa dia menekan efek pemulihan darah, satu-satunya hal yang menekannya adalah memulihkan cederanya. Kekuatan sucinya masih dapat pulih. Sebaliknya, kekuatan suci pemuda itu terus menurun. Meskipun serangan takdir kuat, itu membutuhkan dukungan Roh Kudus sebagai Tao. Setelah kekuatan suci habis, kekuatannya mungkin tidak jauh lebih kuat daripada hidup dan mati. Kali ini, Yesuan mengambil metode konsumsi. Ada roh virtual, dan pihak lain tidak dapat menyakitinya. Booming, semburan suara keras, menyebar ke seluruh kota Yuding. Kehidupan di dasar kota takut terpengaruh, telah ditarik dari kota, jauh dari benar dan salah ini. Nak, baju besi macam apa yang dipasang di tubuhmu ini, bisakah kamu menahan serangan takdir? Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Menangkan aku, kau tahu. Mulut Yesuan sedikit miring. Bagaimana dengan mereka? Pemuda itu juga mengarahkan pandangan mereka pada tiga tubuh Dewa Pedang. Dewa Pedang terbagi, pohon itu tua, sudut hitam itu tiga, satu tak terkalahkan, dua dibangkitkan tanpa batas, dan pertarungan itu tidak mati, sehingga pemuda itu agak kelelahan. Sama, aku akan memberitahumu saat aku menang. Yesuan berkata dengan dingin. Ketika pemuda itu mendengarnya, wajahnya langsung tenggelam dan berkata, jika memang begitu, maka kamu akan menjemputku. Ketika suara itu jatuh, tiba-tiba napas yang mengerikan menyebar, dan aku melihat bahwa pemuda itu mengumpulkan semua takdir mereka di tangan kanan, dan kemudian tiba-tiba menghantam langit dan tiba-tiba jatuh. Sebuah tinju emas, menuju ke arah Yesuan. Itu tepat, mati. Mata Yesuan melebar dan langsung melesat ke belakang lawan, dan dia menggunakan kartu-kartu itu. Excalibur, pedang dari pedang mengembun dan jatuh seketika. Dalam pertempuran Fang Cai, Yesuan tidak pernah menggunakan mata pembunuh untuk saat ini. Serangan mereka tidak mempan pada pemuda itu, dan semua yang jatuh pada pemuda itu semuanya dilindungi oleh takdir. Namun kali ini, trik Yesuan tidak biasa, melainkan keterampilan membunuh kedua pedang ilahi. Apa? Mata pemuda itu membelalak dan dia tidak dapat mempercayainya. Ini adalah pedang, kekuatannya jelas lebih kuat dari serangan penuhnya, bagaimana mungkin? Apakah ini hanya serangan yang dapat dikeluarkan oleh 9 produk hidup atau mati? Tidak mungkin, pemuda itu belum bereaksi, dan dia dihancurkan oleh pedang itu. Dia langsung terpotong menjadi dua bagian dan mati di tempat. Excalibur memiliki efek duri, tetapi meskipun tidak, kekuatannya cukup untuk membersihkan pemuda itu. Tentu saja, jika Non Yesuan benar-benar melukai kekuatannya, saya khawatir pedang ini tidak akan dapat mencapai pemuda itu. Karena, setiap kali Anda menggunakan Excalibur, Yesuan sendiri harus memotong dengan pedang. Kecepatan Excalibur sama dengan miliknya. Karena darah Zuxian telah menghilang, pikiran Yesuan tidak akan lagi mengeluarkan suara membunuh. Saat ini, dia membawa tubuh pemuda itu ke udara, dan 5 batu ungu terbaik, dan yang ada di tangan utama kota Yuding, semuanya jatuh ke tangan Yesuan. Selain itu, ada banyak bakat di cincin Qiankun milik pemuda itu. Oke, pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menemukan kelompok cahaya keemasan di udara. Dia dengan cepat mencari ingatan pemuda itu dan menemukan bahwa kelompok cahaya keemasan ini adalah yang disebut takdir. Takdir dapat dipahami sebagai transportasi udara, dan semakin banyak takdir, semakin banyak yang akan diurus. Semakin tinggi tingkat takdir, semakin cepat kecepatan kultivasi, semakin lama harapan hidup,
semakin tinggi peluang untuk menghadapi petualangan, dan manfaat keseluruhannya banyak. Pemuda ini hanya seorang kaisar setengah langkah. Dia hanya memiliki nasib kelas 3, dan dia adalah kaisar setengah langkah. Ada total 99 di surga, dan setiap 33 adalah alam besar. Dari takdir kelas 1 hingga 33 kehidupan surgawi, itu adalah alam kaisar setengah langkah. 34 kehidupan surgawi adalah 66, dan seterusnya. Itu adalah kaisar sejati. Jika Anda memiliki 67 surga, Anda akan memasuki alam kaisar. Yesuan dengan cepat menelan takdir kelompok itu. Saat berikutnya, dia mendengar perintah sistem. Hei, tuan rumah telah menelan takdir kelas 3, dan alam telah menembus ke kaisar setengah langkah. Alam benar-benar menerobos. Sekarang, Yesuan juga orang yang telah disukai oleh Tuhan. Namun, saat ini, kelompok cahaya keemasan di tubuh Yesuan lebih kecil daripada yang muda. Bagaimanapun, dia telah menangkap takdir orang lain dan tidak dapat sepenuhnya memurnikannya. Dengan kata lain, bahkan jika Yesuan mendapatkan takdir 99 hari, dia tidak akan menembus kaisar abadi 9 kali. Namun, dia tahu bahwa dia harus dapat mencapai alam itu. Dia hanya mencari ingatan pemuda itu. Saat ini, dia sudah tahu mengapa pemuda itu harus membeli banyak batu ungu dan batu ungu terbaik. Pemuda ini berasal dari surga kelima, kekuatan yang disebut Akori. Mereka telah menemukan relik sebelumnya, tetapi reruntuhan itu dalam krisis. Mereka semua dikelilingi oleh binatang emas ungu. Hanya mereka yang mengenakan baju besi emas ungu yang tidak akan diserang oleh binatang emas ungu ini. Dikatakan bahwa reruntuhan ini ditinggalkan oleh seorang kaisar yang dicurigai, dan mungkin ada warisan yang mempesona. Orang yang mengenakan baju besi emas ungu akan dianggap oleh binatang emas ungu, tetapi mereka juga dapat diekspos. Baju besi Zijin dibagi menjadi baju besi emas ungu biasa dan baju besi emas ungu terbaik. Baju besi emas ungu terbaik tidak mudah ditemukan. Yesuan memikirkannya. Saya tidak tahu apakah itu akan diserang jika dia memasuki kursi itu. Dia sekarang membuka pendekar pedang Zijin, memiliki satu set baju besi emas ungu. Set baju besi emas ungu ini tentu saja jauh lebih kuat daripada baju besi emas ungu terbaik. Saya tidak tahu apakah Anda masih akan diekspos saat mengenakan set dewa emas ungu ini. Namun, Yesuan menyukai relik semacam ini, karena ia juga memiliki dewa pedang. Begitu ia diturunkan, maka kekuatannya dapat meningkat pesat. Reruntuhan Zijin ini adalah rumah gua yang diduga dihancurkan oleh kaisar-kaisar. Pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Mungkin, ada takdir yang sangat besar. Selama Anda mendapatkan takdir, maka kekuatan Yesuan dapat menjadi gila lagi. Meskipun tidak mungkin untuk membuat terobosan langsung ke kaisar, kaisar setengah langkah tingkat tinggi seharusnya tidak menjadi masalah. Sekarang, aku telah menerobos ke tahap setengah kaisar. Dengan kekuatan untuk menerobos 4 surga, aku dapat langsung menuju ke 5 surga. Yesuan berpikir dalam hatinya, yaitu, penggunaan langsung kekuatan takdir, menerobos surga keempat. Kemudian dia menerobosnya dan terjun menuju 5 surga. 9 surga, satu bobot lebih besar dari satu, yang pertama adalah yang terkecil, dan yang ke-9 adalah yang terbesar. Dari surga keempat, Yesuan datang ke surga kelima, tepat di wilayah Chirizong. Aku mendengar bahwa surga kelima lebih kejam daripada surga keempat. Bahkan jika tidak ada perselisihan kepentingan, mungkin ada pedang dan pedang. Yesuan melirik sekilas. Bagaimanapun, kaisar setengah langkah dapat merampok takdir orang lain dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Jika ada kesempatan, mereka pasti akan melakukannya. Sekarang Yesuan telah menerobos ke tahap setengah kaisar, dia juga membutuhkan banyak takdir untuk menerobos. Tetapi dia tidak siap untuk memasuki Chirizong ini, tetapi langsung terjun ke satu arah. Di sana, di mana sisa-sisa Zijin berada. Sepanjang jalan, Yesuan bertemu banyak orang, yang semuanya adalah kaisar setengah langkah. Mereka melihat bahwa Yesuan hanyalah seorang manusia, jadi dia ingin membunuh dan merampok takdirnya. Tanpa diduga, semuanya dibunuh oleh Yesuan. Semakin tinggi alam, semakin sulit untuk menerobos. Setelah menerobos kaisar setengah langkah, itu telah membunuh puluhan orang, dan masih belum ada terobosan. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian tersapu ke cahaya ungu langit. Reruntuhan Zijin ada di sini. Sisa-sisa Zijin sebenarnya telah dibuka selama bertahun-tahun. Selain ciri,
Banyak orang mengumpulkan batu ungu. Siapapun yang memasuki sisa-sisa Zijin mengenakan baju besi emas ungu, atau baju besi emas ungu terbaik, tetapi sangat sedikit yang bisa hidup. Ye Xuan datang ke istana Zijin yang besar ini dan mengawasinya. Istana Zijin ini tidak besar. Ada dua binatang emas ungu seperti singa yang menjaga pintu. Dari kejauhan, Anda dapat melihat tangga menuju ke tanah. Dewa itu masih belum masuk, biarkan Dewa Pedang terbelah. Mata Ye Xuan tertegun dan membiarkan Dewa Pedang terbelah. Namun, Dewa Pedang itu baru saja mendekat, dan diserang oleh dua binatang emas ungu. Booming! Tiba-tiba, kedua binatang emas ungu ini akan ditugaskan ke roda X, dan yang terakhir akan dipukuli, dan tidak ada kekuatan untuk melawan. Ye Xuan memperkirakan bahwa kekuatan kedua binatang emas ungu ini seharusnya berada di tingkat kaisar setengah langkah tingkat menengah. Kudengar hanya mereka yang mengenakan baju besi emas ungu dan baju besi emas ungu terbaik yang tidak akan diserang oleh binatang buas emas ungu. Tentu saja, kedua baju besi itu membingungkan penilaian masing-masing. Baju besi emas ungu terbaik tidak mudah dikenali. Baju besi emas ungu lebih mudah. Sudah banyak orang yang mengenakan baju besi emas ungu yang ingin memancing di masa lalu dan mati. Dua binatang buas emas ungu di bawah binatang buas itu. Sekarang, Ye Xuan hanya memiliki batu ungu terbaik, bukan baju besi emas ungu terbaik, jadi itu tidak dapat diterima. Namun, pendekar pedang Zijin, mungkin. Saat ini, Ye Xuan membiarkan pedang Zijin melayani kudanya, dan kemudian dia melihat pedang Zijin menunggu di istana Zijin dan tidak diserang oleh binatang buas Zijin. Benar saja, pedang Zijin dinilai sama oleh binatang buas emas ungu ini. Sangat disayangkan bahwa pedang emas ungu itu dilewati, bukan Dewa Pedang, atau Ye Xuan dapat memasuki istana melalui Dewa Pedang. Tetapi dia juga punya cara. Dewa Emas Ungu, sekarang. Kilatan cahaya Ye Xuan menyala, dan satu set baju besi ungu keluar di bawah ilusi para dewa. Itu seperti sisik yang menutupi Ye Xuan. Dia mencoba melewati masa lalu dan pergi ke posisi di mana Dewa Pedang dipisahkan. Benar saja, kedua binatang emas ungu ini tidak menyerangnya. Baiklah, Ye Xuan mengangguk dengan puas, dan kemudian memasuki reruntuhan Zijin. Begitu dia masuk, para Dewa Pedang dapat segera menindaklanjuti, dan ketika mereka saling bertukar, itu setara dengan avatar Dewa Pedang di reruntuhan emas ungu ini. Jika ada level yang belum terlihat, Ye Xuan akan secara pribadi mengirim. Dengan cara ini, Ye Xuan memasuki reruntuhan Zijin. Setelah berjalan menuruni tangga panjang, Ye Xuan datang ke istana Zijindi dan melihat sekeliling. Ada pintu terbuka di semua arah, dan saya tidak tahu harus kemana. Ye Xuan tidak ingin tinggal di tempat tingkat tinggi ini untuk waktu yang lama, jadi dia melepaskan diri dari kehampaan dan meninggalkan Dewa Pedang dan pedang Zijin kemudian, Dewa Pedang memisahkan sudut tua dan sudut hitam lalu memasuki 4 lorong. Namun, tak lama kemudian, pikiran Ye Xuan mendengar dua perintah sistem. Hei, api menelan unicorn untuk mati. Hei, melahap naga sisik hitam untuk mati. Lalu ada nada kebangkitan keduanya. Melalui berbagai penglihatan, Ye Xuan dapat melihat bahwa sudut tua dan sudut hitam pohon itu terbunuh. Itu adalah cahaya dan bayangan ungu. Itu pasti sejenis binatang emas ungu. Bukan hanya itu, avatar Dewa Pedang juga menemuinya kali ini. Boom, boom, boom. Di lorong tempat Dewa Pedang dipisahkan, ada suara keras, yang merupakan suara Dewa Pedang. Namun, Dewa Pedang yang tak terkalahkan dipisahkan, dan dengan tubuh King Kong yang tidak buruk, triknya adalah menggunakan binatang emas ungu untuk bergegas. Cara bergegas ini juga belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah beberapa saat, Dewa Pedang yang terbang keluar terlihat sebagai mayat manusia di belakangnya, dan segera mengeluarkannya menggunakan ruang untuk mengambilnya. Mayat manusia ini mengenakan baju besi emas ungu biasa. Meskipun telah melewati penjaga, ia dibunuh oleh binatang emas ungu yang berpatroli ini. Dewa Pedang memisahkan tubuhnya dan Ye Xuan dengan cepat mencari jiwa untuk melihat apakah ada sesuatu tentang sisa-sisa emas ungu ini. Selain itu, ada kelompok cahaya keemasan yang mengambang di atas mayat, dan ini tidak dibentengi oleh Dewa Pedang. Almarhum, hanya sepotong tempat suci, bagian kedua dari kerajaan kaisar, lebih tinggi daripada Ye Xuan yang lebih muda yang terbunuh. Namun, tidak ada yang layak disebutkan dalam ingatan orang ini. Setelah Ye Xuan menelan takdirnya, kekuatannya meningkat. Saya harus mengatakan bahwa Tuhan benar-benar hal yang baik. Semakin tinggi tingkat takdir, semakin besar kemungkinan untuk disukai oleh surga.
Seperti relik semacam ini, orang-orang dengan takdir yang lebih tinggi lebih mungkin untuk menemukan peluang. Namun, reruntuhan Zijin ini adalah yang paling menggoda bagi Ye Xuan, dan tubuh orang yang meninggal, karena tubuh, hampir bisa mendapatkan takdir. Pada saat kerajaan Dao Jun, Ye Xuan memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang lain, dan mudah untuk membangkitkan orang lain pada waktu itu. Meskipun kelahiran dan kematian spesies telah berubah menjadi buah, tetapi Ye Xuan masih memiliki kemampuan untuk kembali hidup, yaitu bangkit kembali dengan takdir. Tentu saja, jika Anda menggunakan takdir untuk bangkit kembali, Anda perlu mengonsumsi banyak takdir. Lebih baik membangkitkan mereka yang berada di bawah level kaisar. Jika Anda ingin membangkitkan master tingkat kaisar setengah langkah, Anda harus membayar harga yang sangat mahal. Jika seorang kaisar setengah langkah dengan takdir kelas 1 mati, yang lain yang ingin membangkitkannya dapat memakan takdir mereka sendiri dan menuangkannya ke tubuh masing-masing. Namun, harganya sangat mahal. Jika ada takdir kelas 3 yang kuat, mungkin bisa dihidupkan kembali dengan mengorbankan kejatuhan. Jika Anda seorang jenius tak tertandingi dengan garis keturunan setengah dewa seperti Ye Xuan, saya khawatir seorang master dengan takdir 10 hari atau bahkan takdir 20 hari akan dibangkitkan dengan cara yang merusak diri sendiri. Singkatnya, semakin tinggi bakatnya, semakin tinggi biaya kebangkitannya. Namun, tidak sulit untuk membiarkan seseorang dengan takdir surgawi membangkitkan seseorang yang memiliki takdir kelas 1, tetapi itu sangat mudah. Takdir dibagi menjadi 99, dan masing-masing memiliki celah. Takdir kelas 2 tidak sama dengan dua takdir kelas 1. Mungkin 5 atau 10. 20 kehidupan surgawi mungkin setara dengan puluhan ribu takdir kelas 1. Baginya, kebangkitan hanyalah masalah mengangkat tangannya. Dengan kata lain, Ye Xuan secara alami tidak mengonsumsi takdir untuk membangkitkan orang-orang ini. Mayat-mayat ini adalah nilai pengalaman baginya. Biarkan saja dia tumbuh dewasa, apalagi binatang emas ungu, bahkan jika itu adalah reruntuhan emas ungu ini, itu tidak perlu. Kemudian, Dewa Pedang terus dihancurkan dan diserbu dengan cara yang tidak biasa. Meskipun Dewa Pedang mudah digunakan, sistem itu juga memberinya kekurangan, yaitu, Anda tidak dapat menggunakan keterampilan bertahan itu, seperti Zijin Senjia, karena ini tidak berguna. Selain itu, meskipun Dewa Pedang dapat diletakkan pada baju besi roh virtual, tetapi peningkatan baju besi roh virtual tidak berpengaruh padanya, hanya dapat menggunakan sembunyi-sembunyi. Sementara Dewa Pedang itu sangat kejam, sisi lain dari pelayan pedang emas ungu juga bertemu dengan seekor binatang buas. Namun, pendekar pedang Zijin dan Dewa Pedang berbeda. Yang pertama terbuat dari emas ungu khusus, jadi itu dianggap sama oleh binatang Zijin. Hai, Zijin Jian menunggu langsung dari depan binatang emas ungu ini, dan juga menyapanya dengan ramah. Raung, binatang Zijin ini mengeluarkan suara bernada rendah dan tidak tahu harus berkata apa. Di reruntuhan Zijin ini, Zijin Jian jauh lebih baik daripada Dewa Pedang. Mereka mengikuti jalan ini dan menemui banyak mayat di jalan. Namun, biarkan Ye Xuan tak berdaya, Zijin Jian tidak dapat menggunakan cincin Qiankun, dan tidak dapat melakukan penempatan khusus kekosongan, jadi Ye Xuan membiarkannya kembali, mengirim Wei Zentian untuk mengikutinya. Dengan cara ini, semua mayat di jalan akan dikumpulkan. Selama periode itu, setelah Ye Xuan menelan begitu banyak takdir, ia akhirnya menerobos kaisar setengah langkah 2 langkah. Namun, mereka yang meninggal tidak mengetahui reruntuhan emas ungu ini. Namun, Ye Xuan mendapat satu set Zijin armor yang rusak, yang ia dapatkan dari tubuh yang tidak mandiri. Dia memperkirakan bahwa orang ini yang tidak mandiri, sedang memainkan ide binatang emas ungu, dan kemudian dibunuh oleh binatang emas ungu, dan akhirnya lebih murah Ye Xuan. Ye Xuan menggunakan pedang emas ungu untuk menghasilkan batu ungu terbaik, dan setelah memperbaiki set baju besi Zijin yang rusak ini, biarkan Dewa Pedang memakainya. Dengan cara ini, avatar Dewa Pedang juga memiliki peluang besar untuk menyeberangi lautan. Ketika bertemu dengan binatang emas ungu, itu akan dianggap sebagai jenis yang sama oleh pihak lain. Namun, bagian ini juga terlalu panjang. Dewa Pedang dan Zijin Jian telah sibuk selama seharian penuh dan belum keluar dari bagian itu. Tetapi ini juga bisa dikatakan, bagaimanapun, ini adalah master dari tingkat kaisar yang diduga. Seperti master tingkat itu, takdirnya lebih dari 30. Dalam kasus berkat para dewa, tidak perlu menghabiskan banyak waktu melalui saluran ini. Akhirnya, pada hari kedua,
Zijin Jianxi memimpin keluar dari bagian itu. Dia datang ke kuil parsial, dan saat dia berjalan keluar dari gerbang, lusinan pintu di sekitarnya langsung tertutup, termasuk yang di belakang. Kemudian, langit-langit tiba-tiba terbuka dan seekor binatang emas ungu turun. Binatang Zijin ini, jika Anda tidak mengatakan apa-apa, akan bergegas ke Zijin Jian. Apa yang terjadi? Ye Xuan agak bingung dengan situasinya. Pelayan Zijin Jian, harus dikatakan bahwa itu tidak akan dikenali, bagaimana bisa diserang. Namun, dia tidak terlalu peduli, dan segera membiarkan Zijin Jian melayani kembali. Pada saat yang sama, Megatron dan sisi lain dari avatar Dewa Pedang sudah berada di posisi yang baik untuk kekosongan, dan kemudian pertama-tama ditransmisikan ke Ye Xuan, dan kemudian menerobos kekosongan untuk mendukung Zijin Jian, tunggangan Dewa Perang. Ye Xuan membiarkan Dewa Pedang menggunakan keahliannya dan memanggil naga perak. Tunggangan kelas perak, meskipun tidak sekuat tunggangan kelas emas, tetap sangat membantu dalam pertempuran ini. Selain itu, pohon-pohon tua dan tanduk hitam juga hancur, dan bahkan Megatron pun berubah menjadi roh virtual yang diletakkan di pohon tua itu. Booming, suara keras menyebar, dan terus bergema di aula parsial ini. Pada saat ini, Ye Xuan menemukan bahwa ada banyak mayat di istana, dan tampaknya semuanya dibunuh oleh binatang emas ungu ini. Ini hampir 4,5 langkah tingkat kaisar, tidak terlalu kuat. Mata Ye Xuan melirik sedikit, dan berpikir dalam hatinya. Dia memperkirakan bahwa, ini adalah level di reruntuhan Zijin, dan perlu membunuh binatang emas ungu ini untuk terus bergerak maju. Saat ini, dia membiarkan tanduk hitam melahap mayat-mayat itu ke dalam ruang fagositosis. Tubuh, total 9, kekuatannya tidak lemah, setidaknya 3 kali kaisar setengah langkah. Ye Xuan mendapatkan cincin dan takdir mereka, lalu menelannya. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah kaisar setengah langkah produk 3. Menunggu sistem ini untuk memicu suara, napas Dewa Pedang dan orang lain tiba-tiba meroket. Namun, bahkan jika itu adalah terobosan ke kaisar setengah langkah produk 3, Dewa Pedang dan orang lain juga menghabiskan banyak waktu untuk memecahkan binatang emas ungu ini. Hei, dengan suara yang tajam, binatang emas ungu itu langsung hancur berkeping-keping menjadi emas ungu, dan kemudian pintu-pintu di sekitarnya terbuka lagi. Itu hanya binatang emas ungu tingkat kaisar 4,5 langkah. Itu tidak dapat menghentikan langkah kaki Ye Xuan. Ye Xuan membiarkan avatar Dewa Pedang di masa lalu untuk melihatnya, dan menemukan bahwa binatang emas ungu ini memiliki batu ungu yang besar. Sebelumnya, di jalan, dia benar-benar membunuh binatang emas ungu yang lemah, dan binatang emas ungu itu juga memiliki batu ungu favorit. Namun, saat ini, lapis lazuli ungu terbaik yang diperoleh Ye Xuan berubah menjadi ungu. Hei, batu emas hitam dapat digunakan untuk memperkuat pedang emas ungu, memperkuatnya hingga tingkat tertentu, pedang emas ungu dapat ditingkatkan menjadi pedang emas hitam. Apakah diperkuat dengan segera? Sistem tiba-tiba memberi isyarat. Mendengar ini, Ye Xuan menjawab tanpa berpikir, iya. Kemudian, batu hitam ini digabungkan dengan pedang emas ungu, dan kekuatan pedang emas ungu meningkat. Batu hitam, Ye Xuan juga mendengar bahwa itu adalah biji bermutu lebih tinggi daripada lapis lazuli terbaik, dan cairan emas hitam di dalamnya juga dapat digunakan untuk menempa perangkat abadi. Pada saat yang sama, jika itu adalah batu hitam terbaik, itu adalah salah satu bahan yang digunakan dalam kaisar. Kaisar semu dan kaisar, meskipun hanya satu perbedaan kata, adalah celah antara kaisar dan kaisar. Kaisar adalah senjata tingkat kaisar. Ini menunjukkan bahwa batu hitam yang berharga itu sangat berharga. Tidak heran binatang emas ungu ini begitu kuat, tubuh aslinya adalah batu hitam. Tidak tahu, apakah ada berlian hitam di sisa-sisa emas ungu ini. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, jika ada batu hitam terbaik, maka pelayan pedang emas ungu dapat ditingkatkan menjadi pedang emas hitam. Binatang pertempuran Zijin ini telah dipecahkan, jadi Ye Xuan telah membuat beberapa jalan bagi Dewa Pedang untuk dipisahkan. Reruntuhan emas ungu ini sedikit seperti sarang semut, memanjang ke segala arah. Meskipun hanya ada satu jalan untuk dilalui setiap saat, tetapi Ye Xuan dapat yakin bahwa beberapa jalan akan mengarah ke tempat yang sama. Sepanjang jalan, Ye Xuan melihat banyak mayat, tetapi kali ini, mayat-mayat yang ditemuinya tidak lemah, setidaknya 3 tingkat kaisar. Agaknya, orang-orang ini adalah para master yang melewati celah itu. Hasilnya, mereka lebih murah. Kemudian, dia terus bergerak maju.
Tanduk hitam, pohon-pohon tua, dan yang lebih lemah lainnya akan dibunuh oleh binatang buas emas ungu di sepanjang jalan, jadi mereka hanya dapat dipisahkan oleh si Jinjian dan Dewa Pedang. Masa tinggal ini lebih dari 10 hari. Dalam lebih dari 10 hari ini, Yesuan telah memperoleh takdir yang sangat besar, serta harta surgawi yang meningkatkan kehidupan-kehidupan. Alamnya telah menembus ke Kaisar setengah langkah produk 6. Selama periode ini, dia melewati 3 tingkat, yang mengalahkan binatang buas emas ungu di 3 istana dan mendapatkan beberapa batu hitam. Hari ini, dia datang ke aula parsial kelima. Pada saat ini, di depannya ada binatang buas emas ungu yang besar. Alamnya, saya takut mencapai tingkat Kaisar 8,5 langkah. Yesuan membiarkan pedang Zijin dan Dewa Pedang serta orang lain menyerang, tetapi tidak ada yang terluka pada binatang emas ungu ini. Dalam keputusasaan, dia harus memutuskan untuk menggunakan kartu Excalibur, pedang, langsung menuju reruntuhan Zijin untuk menghancurkannya, dan kemudian berjongkok di atas binatang emas ungu ini, langsung membelahnya menjadi 2 bagian. Bercanda, Excalibur dapat dihancurkan bahkan di langit, belum lagi binatang tingkat Kaisar 8,5 langkah ini. Dalam sekejap, Yesuan mendapatkan batu hitam besar di tubuhnya, yang sangat meningkatkan pendekar pedang Zijin. Namun, reruntuhan Zijin ini memiliki kemampuan untuk memperbaiki secara otomatis, retakan di bagian atas kepala langsung diperbaiki, tetapi itu tidak masalah, bagaimanapun juga, Yesuan tidak ingin pergi. Namun, setelah menggunakan Excalibur, skill ini memasuki kondisi dingin dan tidak dapat digunakan lagi. Untungnya, Yesuan memiliki sejumlah besar pedang tingkat kuasa dioper, yang secara instan memulihkan pendinginan menjadi 4/5. Namun, tepat ketika binatang emas ungu tingkat Kaisar 8,5 langkah itu mati, bayangan virtual tiba-tiba muncul di tengah kuil. Halo, suara itu jatuh ke telinga Yesuan, yang membuatnya sedikit terkejut. Kamu adalah... Yesuan menatap bayangan pemuda di depan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku adalah Kaisar Ungu, pemilik reruntuhan ini. Kata pemuda itu. Oh, ternyata itu adalah seorang senior. Yesuan bergegas memegang tinjunya. Kamu tidak perlu membayar lebih, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Kaisar Zijin berkata. Para pendahulu tolong katakan. Kaisar Zijin berhenti dan berkata, aku tidak peduli. Meskipun aku adalah penguasa relik ini, aku sebenarnya ditekan oleh ini, jadi aku ingin kamu membantuku. Apa? Mendengar ini, Yesuan tertegun. Awalnya dia mengira Kaisar Ungu sudah mati, dan ada jiwa yang hancur di depannya. Reruntuhan ini sebenarnya adalah makam Kaisar Ungu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Kaisar Ungu hanya disegel. Tepat saat dia terkejut, sebuah sistem berbunyi di benaknya. Hei, Tuan rumah memicu serangkaian misi acak untuk membantu Kaisar Ungu keluar dari masalah. Alis Yesuan terangkat, dia sudah lama tidak menemui tugas acak berantai. Saat ini, dia menerimanya. Bagaimana kamu membuka segelnya? Tanya Yesuan. Sangat sederhana, aku disegel di bawah istana pusat reruntuhan ini. Di istana pusat ini, ada juga binatang emas hitam dengan puncak Kaisar 9,5 langkah. Jika kamu bisa membunuhnya, maka aku bisa membuka segelnya. Kaisar Zijin berkata kepada Yesuan, sangat sederhana. Alis Yesuan terangkat. Sederhana. Kaisar Ungu sangat terkejut. Dia berkata, hanya ada satu binatang emas hitam di reruntuhan Zijin asli, yang merupakan binatang emas hitam milik Kaisar. Keluar dari masalah. Kamu bisa membunuh binatang emas hitam kelas Kaisar 8,5 langkah ini. Itu bagus. Tetapi kamu harus tahu bahwa yang ada di istana pusat 10 kali lebih kuat dari yang ini. Jika kamu melangkah ke istana pusat, akan terbunuh dalam sekejap. Karena ini masalahnya, generasi muda mungkin tidak dapat membantu. Yesuan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, dengarkan aku. Zijin Dijun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku terluka parah oleh serangan diam-diam, dan kemudian aku disegel di sini. Pria itu meninggalkan binatang emas hitam yang kuat untuk menekanku. Namun, aku bisa memberimu batu hitam yang telah aku kumpulkan dari orang-orang ini. Kamu bisa menggunakannya untuk memperkuat rasa malumu. Setelah mendengarkannya, Yesuan sedikit terkejut dan bertanya, batu hitam yang mengembun. Ya, aku bukan manusia, tetapi iblis emas ungu. Kita dapat mengembunkan emas ungu, lapis lazuli terbaik dan batu lapis hitam bahkan batu hitam terbaik sesekali. Sayangnya, aku terluka parah dan disegel di sini.
Baru saja keluar dari batu hitam. Kaisar Ungu menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia adalah wilayah Kaisar Jun. Setelah cedera serius, dia hanya seorang kaisar 9,5 langkah. Tidak ada cara untuk membuka segel. Apa batu hitam terbaik? Alis Yesuan terangkat, ada berapa banyak batu hitam di para pendahulu. Tunggu, ketika Kaisar Ungu selesai berbicara, itu menghilang. Yesuan menunggu di sini sebentar, dan segera setelah itu, ada binatang emas hitam yang membawa singularitas untuk kembali. Pada saat yang sama, ilusi Kaisar Ungu juga muncul lagi. Aku telah terperangkap selama bertahun-tahun, aku hanya bisa membuka segel dari mulut kecil. Cincin Qiang Kun ini adalah batu hitam yang telah saya padatkan selama bertahun-tahun. Kaisar Zijin membiarkan binatang emas hitam memberikan cincin itu kepada Yesuan. Yesuan melihatnya dan matanya berbinar. Setidaknya ada puluhan ribu batu hitam di dalamnya, yang cukup bagi Zijinjian untuk maju ke pedang emas hitam. Saat ini, Yesuan akan menggunakan batu emas hitam ini, semuanya untuk memperkuat pelayan pedang Zijin. Hei, Zijinjian adalah pelayan pedang emas hitam. Adapun yang lainnya, Yesuan digunakan untuk menempa Kaisar Semu, dan kemudian memulihkan waktu pendinginan Excalibur. Sekarang, Yesuan sudah memiliki kemampuan untuk membunuh binatang emas hitam itu. Para pendahulu, biarkan aku pergi. Yesuan berkata kepada Kaisar Ungu. Sekarang, Kaisar Ungu mendengar ini, sangat terkejut. Benar, Yesuan mengangguk, yakinkan para pendahulu, kali ini berdiri di depanmu juga merupakan kecemburuan, dewaku tidak ada di sana. Boneka, Kaisar Zijin melirik, dia merasa bahwa dewa pedang itu jelas-jelas adalah daging dan darah, bagaimana mungkin? Namun, Yesuan mengatakan ini, seharusnya begitu, bagaimanapun juga, dia hanyalah bayangan. Baiklah, kalau begitu cobalah. Kaisar Zijin tidak mengatakan apa-apa, langsung membuka pintu terbesar. Kemudian, pendekar pedang emas hitam dan dewa pedang dipisahkan berdampingan. Gerbang ini dijaga oleh hukum. Jika Anda tidak melewati masa lalu, Anda tidak dapat melihat apa yang ada di balik pintu. Setelah menunggu pendekar pedang emas hitam dan dewa pedang masuk, mereka melihat istana besar raksasa emas hitam. Agaknya, raksasa emas hitam ini adalah binatang emas hitam yang menekan Kaisar Ungu. Boom! Pada saat ini, raksasa emas hitam yang tingginya mencapai 100 meter tiba-tiba bergerak karena diperintahkan, dan semua orang yang memasuki istana pusat akan terbunuh. Avatar Dewa Pedang dan Pedang Emas Hitam tidak menunggu apa-apa, langsung berhadapan, tiba-tiba, kedua belah pihak mulai bertarung. Raksasa emas hitam ini adalah kaisar tingkat 9,5, dan kekuatannya sangat kuat. Dewa pedang dan pendekar pedang emas hitam hanyalah kaisar tingkat 6,5, yang berbeda satu sama lain. Kesenjangan antara ketiga alam ini membuat dewa pedang dan pedang emas hitam melayani, dan tidak dapat melukai raksasa emas hitam ini. Tidak masalah, hei, Yesuan juga tidak terlalu peduli, dan langsung menerapkan Excalibur. Sisa-sisa Zijin sekali lagi hancur. Ledakan, pedang jatuh, dan raksasa emas hitam itu terbelah menjadi dua bagian dan terbunuh seketika. Belum lagi raksasa emas hitam tingkat kaisar tingkat 9,5 ini, bahkan jika itu adalah gerakan kaisar, itu harus langsung diturunkan. Akibatnya, bos terbesar di reruntuhan Zijin dipecahkan oleh Yesuan. Saat ini, Yesuan bergegas, mendekat dan mengambil batu hitam di tubuh raksasa emas hitam itu bersama dengan tubuhnya. Hei, batu hitam terbaik. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menemukan satu hal, batu hitam ini, ternyata adalah batu hitam terbaik. Benda ini, hanya orang-orang Zijin tingkat kaisar yang dapat memadatkannya. Tampaknya penindasan Kaisar Ungu benar-benar berdarah. Namun, yang membuat Yesuan tidak masuk akal adalah bahwa Kaisar Ungu telah terluka parah. Mengapa orang itu tidak langsung membunuhnya, tetapi malah menekannya? Tepat saat dia terkejut, bagian tengah istana pusat tiba-tiba mulai bergetar. Di bawah tanah, tampaknya ada sesuatu yang ingin keluar. Yesuan mengerti bahwa ini pasti Kaisar Ungu, jadi dia segera menyusul dan mendatangi satu. Setelah beberapa saat, segelnya rusak, dan Yesuan akhirnya melihat Kaisar Ungu. Namun, situasi Kaisar Ungu jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Terima kasih, atau aku tidak tahu apakah aku bisa meninggalkan tempat hantu ini seumur hidupku. Begitu Kaisar Ungu muncul, dia langsung mengucapkan terima kasih. Level takdirnya telah lebih dari 34, yang merupakan level Kaisar.
Namun, dengan segelnya, takdirnya terus-menerus dikonsumsi, sehingga alamnya telah jatuh. Selain itu, dia terus-menerus memadatkan batu hitam, dan kemudian menggunakan takdir untuk membentuk binatang emas ungu, binatang emas hitam, yang memperburuk kelemahannya, jadi hanya ada 6 produk dan kaisar setengah langkah. Para pendahulu sopan, Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Kali ini, jika bukan kaisar ungu, dia mungkin masih perlu menghabiskan banyak waktu untuk melewati sisa-sisa si jin. Selain itu, tugas acak serialnya juga dipicu oleh kaisar ungu. Aku tidak tahu hadiah seperti apa yang akan diberikan setelah tugas acak berantai ini selesai. Aku telah disegel selama bertahun-tahun, dan selama bertahun-tahun ini aku telah mati-matian memadatkan batu hitam. Aku hanya memiliki 7 produk dan setengah langkah. Aku perlu mencari tempat tinggal dan memulihkan kekuatanku. Kaisar Zijin berkata. Setelah mendengar ini, mata Yesuan berbinar dan berkata, hanya ada satu tempat di generasi muda. Setelah dia selesai, dia tidak menunggu Kaisar Zijin untuk menjawab, yaitu, membiarkan tanduk hitam dan pohon itu melesat keluar, dan menelan 2 kali, secara langsung memaksa Kaisar Zijin untuk secara paksa menelan ruang. Kemudian, oleh Megatron Tianhua sebagai jam binatang, memaksa kendali Kaisar Zijin, yang hanya seorang kaisar 6,5 langkah. Meskipun Kaisar Ungu adalah tujuan misi, tetapi tidak mengatakan, tidak dapat mengendalikannya, hei, tuan rumah menyelesaikan tugas acak di ring pertama. Pada saat ini, suara sistem juga terdengar, tetapi suara ring kedua tidak terdengar. Mata Yesuan melirik, dan kemudian membiarkan Kaisar Ungu memperkenalkan situasinya, misalnya, mengapa itu ditekan di sini. Emas unguku adalah tuan muda dari keluarga Zijin. Bertahun-tahun yang lalu, aku diserang oleh sepupuku, dan itu disegel olehnya. Kaisar Zijin berkata. Mendengar ini, Yesuan dengan penasaran bertanya, angin ungu, mengapa kamu menyerangmu, hanya untuk menekanmu di sini, tidak membunuhmu. Angin ungu ingin menjadi patriark keluarga Zijin, dan aku adalah penghalang jalannya, jadi dia menyelinap padaku. Namun, dia tidak berani membunuhku, karena ketika aku mati, keluarga akan tahu bahwa dia hanya ingin menekanku. Keluarga hanya berpikir bahwa aku bepergian keluar. Kaisar Zijin menjawab, oh, kalau begitu apakah menurutmu dia telah menjadi pemilik rumah? Yesuan bertanya lagi, saya tidak begitu jelas, karena dia merusak belenggu saya di hari yang sama, saya tidak dapat menghubungi keluarga, tetapi saya memperkirakan bahwa dengan caranya, diperkirakan dia telah menjadi pemilik rumah. Zijin Dao. Ketika suaranya jatuh, pikiran Yesuan membunyikan suara sistem. Hei, tuan rumah memicu dering kedua dari tugas acak rantai, mengawal Kaisar Ungu kembali ke keluarga Zijin. Benar saja, misi ini terkait dengan Kaisar Ungu, dan sekarang memicu misi dering kedua. Sekarang, Kaisar Ungu telah dikendalikan oleh Yesuan. Demi kenyamanan, dia langsung mencari Kaisar Ungu. Pencarian ini, biarkan Yesuan menemukan rahasia Kaisar Ungu yang terkubur di lubuk hatiku. Nenek moyang keluarga Zijin adalah emas ungu, yang kemudian berubah, matang, dan kemudian terus berkembang biak. Kemudian, dalam keluarga Zijin, kelompok etnis yang berbeda lahir. Orang-orang keluarga Zijin memadatkan mineral emas hitam di dalam tubuh, dan kemudian sang patriark menanam tambang emas hitam, dan kemudian membentuk urat emas hitam. Akhirnya, suku-suku keluarga Zijin, melalui penelanan emas hitam yang konstan, kekuatan seluruh keluarga Zijin dengan cepat meningkat. Hari ini, di tubuh Kaisar Ungu, ada mineral emas hitam seperti itu. Dengan kata lain, Yesuan juga dapat secara langsung membuat urat emas hitam, dan urat emas hitam ini akan bekerja sama dengan ruang fagositosis, dan efeknya akan sangat bagus. Saat ini, Yesuan secara langsung membiarkan Kaisar Zijin mengambil tambang emas hitam ini, yang tidak berpengaruh pada Kaisar Zijin. Ini juga merupakan perubahan yang terjadi ketika Kaisar Ungu terperangkap dalam sisa-sisa Zijin. Yesuan memilih tempat di ruang fagositosis, dan kemudian menanam tambang emas hitam, ditambah berbagai harta surgawi, tanah mulai menghitam, dan cahaya emas hitam samar. Urat emas hitam telah dihasilkan dan mulai menyebar. Meskipun kecepatan ini lambat, jangan lupa bahwa ini berada di ruang menelan. Suatu hari di luar, ia menelan hampir 18.000 tahun di luar angkasa. Yesuan hanya menunggu selama 1 jam, urat emas hitam ini jauh lebih besar daripada urat emas ungu yang awalnya ada di Daijia. Selain itu,
Batu emas hitam yang lebih baik daripada lapis lazuli terbaik diproduksi di sini, dan mungkin ada batu hitam langka. Selama ada harta alam tertentu, mineral emas hitam akan memungkinkan urat untuk mengembang dan membentuk urat yang tidak akan pernah digali. Tidak buruk, emas hitam yang diproduksi di masa depan dapat digunakan untuk menempa Kaisar Semu, dan kemudian digunakan untuk memulihkan cooldown Excalibur. Itu juga dapat digunakan untuk memperkuat pendekar pedang emas hitam. Itu benar-benar membunuh dua burung. Mata Yesuan melirik dan berpikir, jika kamu mengambil tambang emas hitam keluarga Zijin, efisiensinya akan sangat meningkat. Memikirkan hal ini, dia sedikit bersemangat untuk menunggu, dan segera meninggalkan istana Zijindi. Kaisar Zijin ini disegel selama bertahun-tahun, sebelum itu adalah satu-satunya kekayaan yang diserahkan kepada Yesuan, sekarang itu adalah dentingan yang buruk. Namun, tepat ketika Yesuan bersiap untuk pergi ke keluarga Zijin. Booming, tiba-tiba, bumi mulai bergetar hebat, seperti kiamat. Apa yang terjadi? Yesuan tidak dapat memahami situasinya dan melihatnya. Dia menemukan bahwa sisa-sisa Zijin mulai runtuh, dan asap yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan menutupinya. Boom! Tiba-tiba sebuah tangan besar yang mengejutkan, mencuat dari tanah, dan kemudian tiba-tiba melesat, seluruh reruntuhan Zijin diratakan. Pada saat ini, Yesuan telah bersembunyi jauh. Kemudian, tangan lain terulur, lalu mengangkat dengan kedua tangan dan menjulurkan kepala yang besar. Kaisar Zijin, apa ini? Yesuan dengan cepat mengeluarkan Kaisar Zijin, yang terakhir keluar dan tampak terkejut. Ini juga binatang emas hitam, tetapi intinya, saya khawatir itu adalah batu hitam terbaik. Kaisar Zijin tertegun, binatang emas hitam terbaik. Mendengar ini, Yesuan mengernyit, tidak menyangka di bawah istana emas ungu ini, ada binatang emas hitam yang mengerikan. Terlebih lagi, bahkan Kaisar Ungu tidak tahu. Pada saat ini, salah satu binatang emas hitam terbaik ini telah memanjat keluar dari tanah, dan kalajengking besar itu menatap ke arah Yesuan dan Kaisar Zijin. Tidak, dia adalah binatang penjaga yang telah keluar dari angin ungu. Begitu aku keluar dari masalah, aku akan keluar dan mengejarku. Wajah Zijin Dijun berubah drastis. Raksasa emas hitam dari Kaisar 9,5 langkah sebelumnya, dibandingkan dengan yang di depanku, benar-benar penyihir kecil. Yang ini adalah raksasa emas hitam terbaik, aku khawatir itu telah mencapai ranah Kaisar. Nenek, Senjian tidak bisa menggunakannya sekarang. Yesuan mengerutkan kening, dan dengan cepat menerima Kaisar Zijin di ruang menelan. Ketika satu-satunya raksasa emas hitam melihat hilangnya Kaisar Ungu, dia mengarahkan pandangannya pada tubuh Dewa Pedang, dan kemudian membanting keluar dari tanah dan kemudian bergegas menuju Dewa Pedang. Booming, salah satu raksasa emas hitam terbaik ini tidak lambat, berlari seperti gempa bumi super, dalam sekejap mata, ia berada di depan Dewa Pedang. Hei, dengan satu kaki, Dewa Pedang terpisah dan pedang emas hitam diinjak di bawah kaki. Hei, meskipun sudah maju sekali, pelayan pedang emas hitam itu masih langsung diinjak-injak sampai mati, sedangkan untuk Dewa Pedang yang terpisah, tidak terluka. Tampaknya semuanya tidak cukup baik. Sepertinya tidak ada kekuatan kuat di dekat sini, sepertinya aku hanya bisa menunggu. Yesuan berpikir dalam hatinya. Di antara kekuatan di sekitarnya, paling banyak, orang-orang tingkat Kaisar setengah langkah tingkat tinggi, dalam menghadapi tingkat kekaisaran raksasa emas hitam terbaik ini, adalah untuk menemukan kematian. Oleh karena itu, Yesuan hanya bisa membiarkan Dewa Pedang menyeret kura-kura raksasa emas hitam terbaik, dan kemudian menunggu. Ketika urat emas hitam menghasilkan emas hitam, maka Kaisar Semu ditelan untuk memulihkan pendinginan Excalibur. Selama Excalibur dapat digunakan, maka raksasa emas hitam super ini, bahkan jika itu adalah tingkat Kaisar abadi, tidak dapat berhenti.